Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa baru SMK Hidayatul Mutadin yang sangat-sangat saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan dulu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Suprapto. Saya bagian kurikulum di SMK Hidayatul Mutadin untuk tahun pelajaran 2020-2021. Dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum, pengenalan kurikulum yang tujuannya adalah supaya kalian semua siswa baru di kelas 10 memahami tentang kurikulum di SMK ini. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak materi yang akan saya sampaikan. Kemudian nanti selesai materi ini, saya akan membagikan form yang wajib diisi oleh setiap siswa baru. Dan jika nanti ada hal-hal yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung kepada saya lewat grup kelas ini. Silakan disimak materinya. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Itu adalah pengertian kurikulum. Jadi kurikulum itu merupakan suatu perangkat mata pelajaran dalam suatu kesatuan yang diprogramkan oleh pendidikan untuk jangka waktu satu periode jenjang pendidikan. Jadi misalkan di SMK ini dalam 3 tahun itu semua sudah disusun dalam satu kurikulum. Berikutnya, program keahlian yang ada di SMK Hidayatul Mutadin untuk tahun ini itu sudah ada 2 jurusan, yaitu multimedia dan tata busana. Untuk multimedia itu sudah dibuka sejak awal berdirinya tahun 2014, dan di dalamnya mencakup materi-materi yang hubungannya dengan desain, perkomputeran, dan multimedia lainnya. Kemudian yang kedua, jurusan tata busana ini dibuka tahun 2019 kemarin. Jadi ini materi yang kedua yang isinya sudah jelas. Tata busana meliputi menjahit, kemudian hal-hal yang hubungannya dengan busana. Berikutnya, struktur kurikulum SMK Hidayatul Mutadin. Kita mengikuti kurikulum 2013 atau K13, yang mana di dalamnya ada mata pelajaran yang harus diselesaikan selama jangka waktu 3 tahun. Yang pertama ada kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A dan kelompok B ini untuk jurusan multimedia maupun tata busana itu sama. Yang kelompok A yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua ada PPKN. Yang ketiga bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Itu masuk kelompok A dengan rincian jam, pembagian jamnya di kelas 10 misalkan pendidikan agama 2 jam, di kelas 11 juga 2 jam, 12 juga 2 jam, dan seterusnya. Kemudian di kelompok B ada mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ada muatan lokal yaitu bahasa Jawa dan aswaja. Kemudian untuk jurusan tata busana
Ini yang kelompok C, yaitu mata pelajaran produktif. Itu antara lain ada dasar bidang keahlian yang meliputi 3 mata pelajaran, yaitu simulasi dan komunikasi digital, IPA terapan, dan kepariwisataan. Kemudian di C2, dasar program keahlian meliputi pengetahuan bahan tekstil, dasar desain, membuat pola, dan teknologi menjahit. Dan yang terakhir, mata pelajaran produktif di bagian C3 yaitu kompetensi keahlian yang meliputi desain busana, pembuatan hiasan busana, pembuatan busana custom made, pembuatan busana industri, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi kelompok C ini khusus di jurusan tata busana. Ini adalah mapel-mapel yang akan dipelajari selama 3 tahun ke depan. Dan kemudian yang jurusan multimedia, nah ini untuk mata pelajaran kelompok C atau produktifnya, yaitu yang pertama C1, dasar bidang keahlian, meliputi simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua fisika, yang ketiga kimia. Kemudian C2, dasar program keahlian, meliputi sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis. Yang berikutnya kelompok C yang C3, yaitu kompetensi keahlian, meliputi desain grafis percetakan, desain media interaktif, animasi 2 digital dan 3 digital. Kemudian yang keempat yaitu teknik pengolahan audio dan video. Kelompok C untuk jurusan multimedia, yang pertama C1, dasar bidang keahlian, yang meliputi simulasi dan komunikasi digital, fisika dan kimia. Kemudian di C2, dasar program keahlian, meliputi sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Kemudian kelompok C yang bagian C3, kompetensi keahlian, meliputi desain grafis percetakan, desain media interaktif, kemudian animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, teknik pengolahan audio dan video, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini mapel-mapel produktif yang akan dipelajari di jurusan multimedia selama 3 tahun ke depan. Berikutnya kegiatan pembelajaran. Di SMK ini kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah materi, artinya peserta didik akan dibekali materi-materi yang disampaikan melalui pembelajaran keseharian, meliputi teori, pengetahuan itu. Kemudian yang kedua ada praktek. Selain penyampaian materi, di sini juga ada praktek, yang mana kita juga sudah mempunyai 2 lab. Yang pertama lab multimedia, dan yang kedua juga ada lab tata busana yang itu digunakan untuk kegiatan praktik. Yang ketiga ada yang namanya prakerin atau praktek kerja industri. Jadi nanti anak-anak atau peserta didik itu wajib untuk mengikuti prakerin atau praktek di dunia usaha, dunia industri, yang biasanya itu dilaksanakan di kelas 11 di semester yang kedua, dan itu dilaksanakan kurang lebih selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan peserta didik itu praktek di dunia industri. Berikutnya penilaian. Penilaian di SMK ini meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Penilaian pengetahuan itu diperoleh dari nilai harian seperti tugas, ulangan harian. Kemudian selain itu juga nilai ujian seperti ujian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun. Kemudian yang kedua, untuk penilaian keterampilan itu diperoleh dari proyek, dari portofolio, dan juga praktek. Nah, itu masuk dinilai keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian sikap. Yang ini sikap yang diambil dari keseharian ketika mengikuti pelajaran, dan juga penilaian sikap yang dilakukan oleh guru PAI dan BK. Kemudian juga catatan di kesiswaan, ini adalah menentukan nilai sikap. Kemudian berikutnya kenaikan kelas, ini adalah kriteria bagaimana anak-anak itu atau peserta didik bisa naik ke kelas berikutnya. Ada 3 syarat pokok. Yang pertama adalah sekurang-kurangnya 80% mata pelajaran normatif adaptif yang kelompok A dan kelompok B itu mencapai batas kelulusan. Jadi harus tuntas KKM sekurang-kurangnya 80%. Sedangkan untuk mata pelajaran produktif itu harus 100% tuntas atau lulus. Kemudian syarat yang kedua, rata-rata kehadiran kumulatif, jadi sekurang-kurangnya 90%. Artinya selama 1 tahun anak-anak itu harus hadir mengikuti pembelajaran itu minimal 90%. Jika kurang dari itu maka tidak bisa naik kelas. Misalkan dalam 1 tahun ada anak, 1 tahun itu misalkan ada 200 hari efektif misalkan. Kemudian ada seorang anak itu tidak masuk sampai 50 hari, misalkan dihitung dari awal sampai akhir tahun dikumulatifkan, dihitung semuanya kok mencapai 50 hari. Oh, berarti itu kehadirannya kurang dari 90%. Oh, jadi anak tersebut tidak dapat naik kelas. Kemudian syarat yang ketiga yaitu setiap peserta didik memiliki nilai sikap atau kepribadian minimal B, yang mana nilai sikap ini tadi diambil dari nilai harian yang dilakukan oleh setiap masing-masing guru, kemudian juga dari penilaian guru EAI, kemudian juga catatan di kesiswaan. Jika siswa memenuhi 3 syarat ini, maka siswa dapat naik kelas. Tetapi apabila tidak memenuhi salah satunya saja, maka siswa harus mengulang di kelas tersebut. Berikutnya, kelulusan peserta didik. Peserta didik dapat dinyatakan lulus itu apabila memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama, harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 3 tahun. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi nilai sikapnya minimal baik. Yang ketiga, lulus ujian satuan pendidikan, yang mana pada tahun ini sudah tidak ada UNBK, tapi bukan berarti tidak ada ujian. Nanti akan ada ujian yang antara lain ada USBBK untuk lulusan itu, kemudian juga ada asesmen sebagai ganti dari UNBK. Jadi tetap ada ujian yang menentukan kelulusan. Anak-anak semuanya, selanjutnya adalah pedoman pembelajaran pada masa pandemik COVID-19 tahun pelajaran 2020-2021. Ini tolong benar-benar diperhatikan supaya nanti bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Pedoman pembelajaran. Dalam masa pandemi COVID-19, pelaksanaan pembelajaran di SMK Hidayatul Mutadin dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu tatap muka langsung untuk mata pelajaran produktif
Jadi kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi nanti untuk mapel produktif ini baik nanti kelas 10, 11 dan 12 itu dilaksanakan di sekolah. Jadi semua siswa wajib masuk. Kemudian yang kedua, pembelajaran jarak jauh atau daring. Ini khusus untuk mata pelajaran yang selain produktif, yaitu kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Google Classroom ataupun WhatsApp Group. Jadi perlu dipahami ada dua metode. Yang pertama tetap muka langsung, jadi semua anak wajib ke sekolah. Ini khusus untuk mata pelajaran produktif. Dan selain mata pelajaran produktif dilaksanakan secara daring atau online melalui aplikasi Google Classroom atau WhatsApp Group yang bisa diakses melalui Android-nya masing-masing. Berikutnya, pedoman pembelajaran tatap muka. Ini khusus untuk yang mampu produktif. Untuk mata pelajaran produktif, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, siswa datang dan pulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nanti jadwal akan saya sampaikan setelah materi ini. Silakan bisa dilihat sendiri nanti. Jadi wajib datang dan pulang sesuai jadwal yang ditentukan. Yang kedua, ketika ke sekolah tidak memakai seragam sekolah, tetapi memakai pakaian bebas, rapi, sopan serta menutup aurat. Kemudian juga tidak memakai sepatu. Selain itu, semesta wajib menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker dan cuci tangan sebelum dan sesudah keluar dari lab untuk praktek atau dengan hand sanitizer. Berikutnya, siswa mengikuti pembelajaran produktif mengikuti aturan yang ditetapkan oleh guru produktif masing-masing. Jadi nanti masing-masing guru produktif itu membuat peraturan atau membuat semacam petunjuk, dan itu wajib diikuti oleh semua siswa sesuai kebijakan dari guru mapel produktif masing-masing. Kemudian berikutnya, siswa yang sedang sakit dilarang masuk, tapi dengan catatan harus tetap izin kepada guru piket. Izin bisa berupa surat tertulis maupun via telepon, dan yang mengizinkan adalah orang tua. Khusus untuk anak pondok, jika berhalangan hadir, wajib menyertakan surat izin dari pondoknya masing-masing. Ini jadwal masuk ke sekolahnya untuk mapel produktif. Untuk kelas 10 itu masuk ke sekolah untuk tatap muka mapel produktif, yaitu hari Senin dan hari Jumat, baik jurusan multimedia maupun jurusan tata busana. Kemudian untuk siswa kelas 11 itu masuk ke sekolah hari Rabu dan hari Sabtu, baik jurusan multimedia maupun tata busana. Kemudian kelas 12 masuk pada hari Selasa dan hari Kamis. Jadi hari-hari tersebut siswa wajib datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran produktif di sekolah. Selain hari-hari itu, berarti anak-anak belajar di rumah melalui aplikasi Classroom. Berikutnya, ini pedoman pembelajaran daring atau online untuk mapel yang non-produktif. Untuk mata pelajaran non-produktif, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan aplikasi Classroom yang dapat diakses melalui smartphone, laptop, komputer, maupun melalui WhatsApp Group. Kemudian yang kedua, siswa wajib mengikuti pembelajaran daring sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu jam 7.00 sampai dengan jam 11.20 untuk hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu. Dan hari Jumatnya jam 7.00 sampai jam 10.30. Jadi untuk mengikuti pelajaran, anak-anak harus standby atau on dengan smartphone atau laptopnya masing-masing pada jadwal tersebut. Siswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru secara daring tepat pada waktu yang ditentukan. Jadi
ketika diberi tugas, misalkan hari ini terlambat jam sekian, nanti ya harus dikerjakan waktu hari ini sesuai dengan jadwal ditetapkan oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Kemudian jika siswa mengumpulkan tugas terlambat, maka akan dikenakan pengurangan nilai atau bahkan pemberian nilai 0. Jadi jika anak kok nggak mengikuti pelajaran online sehingga nggak melihat tugasnya, sehingga nggak mengumpulkan, maka akan diberi nilai 0. Berikutnya, aplikasi Classroom ini adalah sarana untuk melaksanakan pembelajaran secara virtual atau online, sehingga di dalam Classroom akan ada banyak kegiatan, misalnya kelas meeting, mempelajari materi, menyimak video pembelajaran, kemudian diskusi, serta penugasan dan penilaian. Jadi di Classroom ini bukan hanya tugas saja, tapi di dalam Classroom kalian akan mengikuti pelajaran seperti halnya pelajaran seperti biasa, seperti di dalam kelas tatap muka seperti itu, cuman melalui media Classroom. Jadi ya diterangkan, sampai semua menyimak, kemudian juga ada diskusi, ada juga penugasan. Berikutnya, jika siswa mengalami kendala teknis berkaitan dengan aplikasi Classroom, mohon semua segera menghubungi guru atau admin melalui telepon atau WA, atau bisa datang langsung ke SMK pada jam efektif. Nanti di SMK akan dibantu karena setiap hari pasti ada guru piketnya. Di jam efektif yaitu tadi jam 7.00 sampai dengan jam 11.20. Kemudian bagi siswa yang terkendala paket data bisa menggunakan fasilitas WiFi sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi yang misalnya memang benar-benar tidak bisa membeli paket data internet, maka boleh silakan datang ke SMK menggunakan WiFi sekolah, nanti akan diizinkan. Kemudian berikutnya, untuk siswa pondok berkaitan dengan penggunaan Android, mohon konfirmasi dengan pengurus pondok masing-masing. Jadi silahkan konfirmasi bagaimana bisa tetap mengikuti pelajaran secara online dari pondoknya masing-masing. Kemudian ini sebagai tambahan, semua siswa wajib mengikuti atau hadir dalam proses pembelajaran minimal 90% dari jumlah total pertemuan, baik untuk pembelajaran daring maupun tatap muka. Jadi nanti setiap hari, setiap mata pelajaran itu masing-masing guru akan punya absensi, daftar kehadiran, dan itu akan dihitung selama 1 semester dan 1 tahun. Nanti akan dikalkulasi. Jika jumlah kehadirannya ini tidak sampai 90%, maka nanti ada konsekuensinya, yaitu tidak diizinkan mengikuti ujian semester. Otomatis kalau tidak mengikuti ujian semester, maka tidak dapat naik ke kelas berikutnya. Yang ketiga, bagi siswa yang berhalangan hadir, wajib izin kepada guru piket. Jadi misalkan nggak bisa hadir dalam tatap muka, nggak bisa datang ke sekolah, silakan izin. Bisa melalui surat tertulis ataupun via telepon dengan catatan yang mengizinkan adalah orang tua. Jika di pondok, yang mengizinkan adalah pihak pondok. Begitu juga untuk pembelajaran daring. Ketika sampai tidak bisa mengikuti, maka juga harus wajib izin. Berikutnya, bagi santri pondok yang berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan pondok, wajib menyerahkan surat izin dari pondoknya masing-masing. Berikutnya, pedoman ini berlaku selama pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, dan jika ada perubahan akan segera disampaikan kepada semua siswa. Kegiatan pembelajaran kelas 11-12 akan dimulai pada hari Senin kemarin, tanggal 20. Sementara untuk kelas 10, kegiatan pembelajaran dilaksanakan setelah selesai kegiatan MPLS, yaitu hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Sekian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya langsung, atau juga bisa tanyakan lewat grup ini. Dan jangan lupa setelah ini semua siswa wajib mengisi form yang akan saya bagikan. Sekian, ada kurangnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.